Banyak orang sekarang beramai-ramai belajar komunikasi. Tapi apakah betul mereka sudah mempelajari komunikasi secara komplit? Kalau kita lihat definisinya, komunikasi itu sebetulnya kan proses transmisi atau transfer antara ide, gagasan, ataupun konsep, ataupun perasaan, emosi dari seseorang kepada penerima atau lawan bicaranya. Dan kemudian si lawan bicara ini juga memberikan respon. Dan akhirnya dengan adanya komunikasi tersebut terjadi sebuah dampak atau efek yang mungkin sama-sama sesuai ekspektasi atau mungkin juga tidak sama. Nah, teman-teman, jadi komunikasi ini bukan hanya soal bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu meyakinkan, bagaimana kamu mengemas sesuatu yang buruk menjadi baik, enak didengar, ataupun bagaimana Anda mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Komunikasi bukan cuma itu. Komunikasi itu proses timbal balik tadi. Antara Anda bicara, pendengar diam, dan kemudian dia bicara, Anda diam. Jadi ada satu fungsi lagi, yaitu fungsi mendengarkan. Nah, berapa banyak orang yang sekarang belajar mendengarkan? Kelihatannya simpel, teman-teman. Nah, ini kebetulan saya sedang membahas tentang aplikasi keterampilan detektif dalam kehidupan berkantor. Tahu kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Anda harus tahu kalau sebuah tim negosiasi, tim yang disebut tim krisis, ya, biasanya ada banyak tuh kalau kita tonton di berbagai film di luar negeri, baik itu Korea maupun Western ataupun Eropa. Biasanya tim inilah yang terjun ketika terjadi hostage atau penyanderaan terorisme ataupun penyanderaan oleh personal karena faktor sakit hati, dendam, dan seterusnya. Ya. Nah, atau bisa juga tim inilah yang bertugas untuk menenangkan mereka yang sedang stres, depresi, hingga mau loncat dari gedung tinggi. Ya, tim krisis. Ya. Nah, teman-teman, dalam ilmu hostage negotiation ataupun crisis negotiation, satu faktor yang sangat penting adalah mendengar, bukan ngomong. Justru kalau Anda kebanyakan ngomong, orangnya terjun. Kalau Anda kebanyakan ngomong, itu Sandra bisa ditembak, teman-teman. Karena terlalu banyak ngomong polisinya atau tim negosiasinya. Nah, disinilah bagaimana keterampilan detektif ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan di sehari-hari ataupun di kantor. Komunikasi bukan hanya tentang Anda bicara, tapi juga Anda mendengar. Saya sedang membahas dari sisi keahlian seekor hewan. Hewan ini adalah anjing. Anjing bukan hanya pintar atau diberi talenta dari sisi hidung, sniffing atau mencium, mengendus, memastikan bau dari jarak jauh, tetapi juga mendengar. Dan saya tidak bicara tentang mendengar dari jarak jauh, tidak. Kalau Anda perhatikan seekor anjing, ya mungkin Anda bisa tanya kepada kawan-kawan yang memelihara anjing. Ketika pemiliknya sedang berbicara atau bahkan sedang curhat, ya boleh Anda tanya orang yang sering curhat sama anjingnya, anjing itu diam. Dan dia mendengarkan dengan seluruh keberadaannya. Bukan cuma itu, tetapi sikap tubuhnya pun betul-betul menunjukkan atau memancing orang untuk lebih banyak bercerita, mendengar dan mendengar. Nah, di dalam
krisis negotiation skill, hal ini juga diajarkan. Prinsip utama bagi seorang polisi atau tim negosiasi krisis adalah bagaimana orangnya mau terus bicara. Yang penting dia ngomong deh. Cerita apa deh. Silakan. Jadi kalau Anda nonton sejumlah film terkait ini, Anda akan dapatkan betapa pentingnya skill mendengarkan. Dan seiring dengan pertumbuhan karir Anda dalam sebuah perusahaan, ini penting Bapak Ibu. Bukan cuman ini penting. Dan itulah yang ingin saya tegaskan, saya luruskan, bahwa yang namanya komunikasi bukan soal ini doang, tapi ini. Saya Handoko Gani, semoga ini menginspirasi Anda. Belajarlah mendengar teman-teman.